Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Dokter Kito bersama Kito Sehat. Tadi juga kita sudah mendengarkan penjelasan dari Dokter Sony dan juga Dokter Junia mengenai diare pada anak. Nah, saatnya kita sekarang menjawab pertanyaan dari netizen. Tapi sebelum ke pertanyaan netizen yang ada di Instagram nih, Hala juga pengen tahu nih dokter. Tadi kan kita membahas mengenai ASI, tentunya dari ibu juga kan. Makanan yang bagus untuk dikonsumsi ibu yang sedang menyusui apa aja sih dok? Kalau untuk makanan yang dikonsumsi ibu selama menyusui, itu sebenarnya tidak ada apapun yang ibu ingin makan ya, selagi tidak berlebihan. Misal tidak terlalu pedas begitu, tidak terlalu berlemak. Yang penting gizinya seimbang, cairannya cukup. Karena itu kan sebenarnya ASI itu sendiri akan diproduksi ya oleh tubuh kita, akan difilter. Bukan makanan yang kita makan langsung jadi ASI kan enggak ya dok ya. Ada prosesnya. Jadi apapun makanannya selagi bikin mood ibunya bagus, yang penting ASInya lancar aja. Selagi dia tidak minum obat-obatan tertentu, karena beberapa obat-obatan dia bisa melewati sawar ASI sehingga nanti akan disalurkan ke anaknya melalui ASI. Itu yang perlu di-note. Kalau makan makanan secara umum, mungkin makan makanan yang bisa melancarkan ASI aja, seperti ya makanan daun suplemen, banyak ya suplemen ASI sekarang. Kemudian daun-daunan yang misalnya daun bahasa Indonesia ya, daun katu ya itu. Daun katu ya. Tahunya juga daun katu iya, sih. itu bisa melancarkan ASI, itu bisa menambah produksi ASI. Kan sekarang udah ada ekstraknya juga gitu. Yang penting makan apapun yang bikin ibu happy selagi tidak berlebihan dan tidak terlalu bersoda, tidak terlalu pedas dan tidak terlalu berminyak gitu aja sih. Oke. Ini dia dokter, kita sudah ada tampilan dari pertanyaan netizen yang di Instagram nih. Dari Muhammad Dwiki, apa makanan yang harus dihindari saat mengalami diare? Terima kasih dokter. Oke, mulai dari dokter Sony mungkin. Kalau untuk makanan yang harus dihindari saat diare, yang pertama kita belajar dulu gini. Diare ini diakibatkan karena ada gangguan di saluran pencernaan, terutama di bagian usus ya. Nah, oke. Jadi yang pertama, tadi jelaskan kalau penyebab diare ini ada yang non infeksi sama infeksi. Nah, kalau memang dia non infeksi, berarti makanan yang harus dihindari apa? Ya produk-produk yang non infeksi tadi, oke? Kayak misalnya susu sapi, ya kan, susu yang tinggi laktosa atau produk-produkan gandum gitu. Itu yang harus dihindari. Terutama kalau misalnya dia juga karena infeksi. Jadi ada itu BAB cair yang tampak seperti berlemak atau kita sebutnya steatore ya, steator. Jadi itu diakibatkan karena infeksi bakteri juga. Makanya kadang pada pasien yang sedang gastroenteritis akut ya, biasanya karena bakteri, itu dia dilarang makanan yang tinggi lemak. Yang tinggi lemak ya? Iya, karena mengganggu bakal membuat kejanggalan pada saat penampakan fesesnya nanti. Gitu. Terus juga tidak boleh yang tinggi-tinggi soda ya. Karena kenapa? Prosesnya kan balik ke usus. Karena permukaan ususnya itu lagi iritasi sebenarnya. Dia lagi rusak. Sehingga kalau makanan-makanan yang sulit dicerna, dia bakal menghambat akhirnya proses penyembuhannya tadi gitu. Makan yang bagus-bagus aja lah. Yang berlemak itu termasuk produk susu ya kayak? Iya, susu itu produk juga ya. susu. Turunannya tuh. Banyak sekali nama turunannya. Yang turunannya ya pokoknya. Itulah pentingnya harus diketahui dulu penyebabnya. Oke, terjawab ya Muhammad Dwiki. Selanjutnya kita ke Karina Audia Pitaloka. Bagaimana kita bisa tahu anak balita mengalami diare dok? Tadi kayaknya sudah dijelasin ya. Kalau misalnya yang pertama, kita harus tahu dulu gejalanya ya. Gejala diare itu apa tadi? Lebih dari 3 kali dalam 24 jam dengan konsistensi yang cair. Bisa disertai lendir dan atau tanpa darah. Itu. Tapi yang perlu diperhatikan apa? Ada tanda dehidrasi atau enggak. Ceknya gimana? Cek turgor kulitnya. Di perutnya diputer ya. Nah, dilihat kembalinya lambat kah atau cepet kah atau sangat lambat. Terus juga kalau misalnya pengen ngecek juga bisa di ujung-ujung jari tanda-tanda dehidrasi yang udah berujung kepada shock. Serta penampakan secara umum dari pasiennya. Dia rewel kah atau masih baik kah atau udah turun kesadarannya. Oke.
Terjawab ya Karina. Selanjutnya kita ke Indrawan Arashid. Izin bertanya dok, apakah diare ini berbahaya dok? Kayaknya memang udah dijelasin ya. Kita Iya, ke oke. pertanyaan yang di bawahnya. Izin bertanya dok, banyak sekarang ibu-ibu yang begitu cemas ketika anaknya mengalami diare. Apa sih dok hal pertama yang harus dilakukan ketika anak mengalami diare? Dari Oke. dokter Junia, silakan. Saat anak mengalami diare, yang paling penting kita lakukan pertama adalah rehidrasi dengan penggantian cairan. Bisa dengan ASI sendiri, kalau memang dia bukan karena intoleransi ya. Pemberian oralit, baik oralit yang sudah jadi atau kita bikin sendiri di rumah. Kemudian jika ada demam itu antisipasi demamnya, dikompres anaknya dengan air hangat ya, di leher, selangkangan, ketiak dan di dahi. Begitu dengan air hangat bukan dengan air dingin. Kemudian ini yang paling penting nih, mungkin agak di luar topik diare ya, karena dia sering terjadi juga di pasien diare. Ada saya lihat video dok, itu pasien kejang anaknya di videoin sampai berdarah keluar dari mulutnya. Oh, dari mulutnya? Iya, biasanya itu anak misalnya diare terus dia kejang berdarah, itu bukan karena darah keluar dari saluran pencernaannya, bukan. Lidahnya tergigit. Oh Iya, dikasih aja sendok, Betul. spatula atau apa sih, stick es krim itu biar lidahnya nggak kegigit. Itu yang paling penting kalau memang anaknya demam, diare atau kejang ya, berujung kejang begitu. Itu dikasih aja sendok di mulutnya, di lidahnya. Iya, iya. Arahnya bukan kayak gini ya, sendok kan kayak gini ya, ke bawah. Ke bawah. Iya, kalau ke atas dia malah luka nanti Supaya tidak tergigit si lidah tadi ya. Betul, Gitu. supaya tidak tergigit si lidah, jauhkan dari barang-barang berbahaya begitu. Nah, yang paling penting diketahui lagi ini ketika anak diare ya, jenis diarenya sendiri udah berapa kali dalam 24 jam, bentuknya, warnanya, ada darah enggak, berbusa enggak, seperti yang sudah jelaskan tadi. Kenapa itu penting? Kalau perlu dicatat nih kalau ibunya mudah lupa ya. Tuh dicatat ya pemirsa ya. Kalau memang anaknya nanti sampai sampai dehidrasi ya dok ya, jadi saat ke dokter kita udah punya data. Jadi tata laksananya lebih cepat dan lebih akurat gitu. Lebih prosesnya lebih cepat, membantu juga untuk dokternya. Begitu. Setiap perbedaan tinja ada perbedaan penyebab juga nggak sih dok? Iya, betul. Ada. Secara spesifik, misalkan kayak tadi ada yang mungkin berdarah, juga tinjanya ada yang hitam, itu diakibatkan apa dok? Kalau misalnya dia berwarna hitam gitu kan, atau berdarah ya kita bilangnya, itu penyebabnya kumannya beda. Dia kayak, mungkin teman-teman pernah dengar istilah disentri kali ya. Itu disentri ya. Ada yang disebabkan oleh amuba kan, itu biasanya konsistensi tinjanya akan tampak berdarah. Kemudian ada juga yang tampak seperti cucian beras, air cucian beras warna putih keruh itu kan, itu disebabkan bakteri lain lagi, bisa disebabkan karena Vibrio cholera, atau yang tadi saya bilang kayak yang berlemak itu ada lagi golongannya giardiasis dan lain-lain. Makanya saya bilang tadi konsistensi lemak itu menentukan tata laksana antibiotik yang sesuai untuk. Betul. Dan darahnya juga kan, darah ada yang merah segar, ada yang merah segar, ada yang ada hitam, yang merah hitam, kehitaman, iya, betul. ada yang bercampur dengan BAB-nya, BAB-nya. ada yang BAB-nya sendiri semuanya sudah berwarna hitam pekat seperti aspal. Itu beda lagi. Kan sulit ya untuk Iya. diketahui dan dihafal oleh ibu-ibu di rumah Mending ya. difoto aja. Ya mending difoto di itu. Begitu. Oke. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir nih. Dok, adik sepupu saya kena diare dan kemarin pas berobat salah satu obatnya suplemen kandungannya zinc sulfate. Emang itu apa sih dok manfaat dan kegunaan untuk orang yang kena diare? Oke. Kalau zinc sulfat ini sebenarnya mineral ya bentuknya ya. Jadi mineral ini memang pada anak-anak ya, dia bisa, saya pernah konsul ke SPA, jadi dia bilang gini, untuk anak usia dari kurang dari 17 tahun, memang zinc sulfat ini berperan bagus ya untuk memperbaiki sistem kekebalan, ya kan, kemudian memperbaiki sistem peradangan yang tadi terkena karena iritasi tadi, itu bagus karena dia meningkatkan kapasitas daya tahan tubuh kita untuk tidak terkena diare lagi ke depannya. Nah, jadi makanya zinc ini diberikan dia 10 hari berturut-turut ya. Dia itu biasanya berdasarkan usianya sebenarnya, 6 bulan, kurang dari 6 bulan, dia bisa setengah tablet kan, kandungan zinc itu 20 mg satu tabletnya, nah gitu. Tetapi pada untuk usia dewasa memang efeknya nggak terlalu signifikan ya, makanya kalau orang dewasa itu pengobatannya beda lagi, dia lebih menurunkan motilitas atau pergerakan ususnya untuk mencegah diare tersebut. Beda dengan anak-anak, dia malah memperbaiki daya tahan tubuhnya agar tidak terinfeksi di kemudian hari.
Oke, terima kasih Dokter Sony dan Dokter Junia. Semoga setelah ini ibu-ibu di rumah mendapatkan edukasi yang tepat sehingga kalau anak-anaknya diare bisa cepat-cepat mengumpulkan data dan juga berobat Berobat. gitu ya. Iya, betul. Juga jangan menyepelekan diare karena banyak yang menyepelekan cuma diare gitu. Padahal kan akibatnya juga bisa sampai kematian ya dokter ya. Oh, iya, iya. Oke, pemirsa, itulah episode kita hari ini. Saya Helda Amelia undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Tetap saksikan Dokter Kito bersama Kita Sehat.